Apakah pemilih PKB ini akan bisa menerima Anies atau tidak? Nah, ini tantangan buat PKB dan menurut saya tantangan ini tidak akan mudah untuk diatasi. Ya, pemilih NU secara umum kan walaupun ini masa Islam, tapi ada kedekatannya emosional dengan kelompok nasionalis seperti PDI Perjuangan sebenarnya. Kalau kita lihat sejarahnya PKS ini lumayan dekat secara ideologis dengan Wahabisme, dengan Ikhwanul Muslimin dan seterusnya. Ini musuh ideologis yang diandaikan oleh kiai-kiai NU ya ketika mendirikan Nahdlatul Ulama. Sebenarnya kalau saya sih melihat mereka sebenarnya tidak terlalu butuh PKS ya. Manuver Nasdem mendekati atau mengambil Muhaimin sebagai calon wakil presiden, saya kira itu adalah cara yang dilakukan oleh Nasdem untuk keluar dari kebuntuan dari Anies Baswedan. Karena di dalam beberapa bulan terakhir kan terjadi stagnasi suara pada Anies. Atau bahkan semakin melemah dari waktu ke waktu. Halo pemirsa Cokro TV, bersama saya Nong Darul Mahmadah dalam program acara Seruput Kopi. Seruput Kopi kali ini saya mengundang tamu pengamat politik dan juga sangat intens atau mengikuti terus data karena Saidiman Ahmad itu bekerja sebagai manajer program di SMRC. Saiful Mujani Research Consulting yang terus-menerus di suasana sekarang ini, di situasi sekarang ini di mana sebentar lagi kita akan menjelang Pilpres dan Pileg ya, dan juga nanti mungkin Pilkada di tahun depan. Itu SMRC terus-menerus mengupdate, melakukan survei, bahkan kalau sekarang mungkin hampir setiap minggu ya, saya di mana? Yeah. Setiap minggu karena untuk mengetahui bagaimana perkembangan suara atau politik secara keseluruhan. Nah, saya juga ingin menanyakan karena sekarang ini kan situasinya tiba-tiba jadi berubah ya. Ya, cepat sekali. Cepat sekali gitu. Jadi kita tidak menyangka misalnya yang tadinya dianggap PKB itu sebagai teman koalisi karena awalnya memang dengan PKB gitu, dengan Gerindra ini sebagai koalisi Indonesia koalisi dulu Indonesia itu, Maju. Bukan, ini yang sekarang. Tapi dulu waktu dengan PKB itu koalisi kebangkitan lah kayak gitu-gitu ya. Indonesia Raya, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. KKIR, tapi kemudian gara-gara tidak ada kepastian atau karena adanya yang masuk Golkar, PAN, dan nama koalisinya berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju, maka kemudian Muhaimin Iskandar dengan PKB-nya itu kemudian beralih ke Capres Anies Baswedan kan. Yang sekarang namanya yang tadinya Koalisi Perubahan menjadi Koalisi Perubahan dan Kemajuan kalau nggak salah, atau Kebangkitan itu apa lah pokoknya. Jadi ada tambahan-tambahannya karena itu. Dan karena faktor ini nih, karena faktor adanya pindahnya PKB ke Nasdem ke capresnya Anies, ini kemudian juga Demokrat menjadi pindah, maksudnya keluar dari koalisinya Anies ya. Yang sekarang baru kemarin itu bertemu atau berkunjung ke Hambalang, ke Koalisi Indonesia Maju, ke Gerindra, PAN, Golkar, dan juga ada Gelora kita lihat, terus ada partainya PBB ya, Yusril, terus ada juga PSI gitu kan, yang meskipun katanya belum memutuskan untuk mendukung salah satu capres gitu. Nah, ini kan menarik nih untuk kita lihat. Kemudian pastinya kan akan ada perubahan dari pemilihnya ini loh, ya kan? Dan saya kemarin tuh ngelihat dari SMRC kalau nggak salah kemarin tuh hari apa gitu ya, minggu kemarin itu kan itu pasangan Anies yang tadinya 20, Anies Imin ini yang khusus kamu ngebahas sama Saiful Mujani itu jadi 16 yang tadinya 20 waktu dengan AHY ya, ketika dipasangkan dengan AHY. Ini gimana? Mungkin bisa diceritakan nih ke kita, ke
Cokro TV ini tentang perubahan-perubahan ini benar. yang kemudian terjadi di suara itu ya, di survei itu. Jadi ada dua perubahan besar sebenarnya kan. Yang pertama adalah yang paling mengejutkan tentu saja adalah PKB, tiba-tiba PKB berkoalisi dengan Nasdem. Dan dalam mungkin hitungan jam ya tiba-tiba dan mereka dengan cepat yang melakukan deklarasi. PKB Nasdem mengusung Anies Muhaimin. Bahkan saking cepatnya Anies dikabarkan belum sempat bicara dengan teman koalisi yang lain. Dengan PKS ya termasuk. Ya, dengan PKS, terutama dengan Demokrat ya, yang membuat kemudian Demokrat elit-elitnya bereaksi dengan sangat keras ya, sampai sangat malam emosional malam itu juga diturunkan spanduk-spanduknya, lalu muncul kata pengkhianat macam-macam untuk Anies Baswedan. Jadi ini perubahan yang sangat cepat dilakukan oleh elit. Saya kira itu menarik sekali, yang kemudian drama politik yang menghebohkan gitu ya. Dan dampaknya sampai hari ini. Demokrat kemudian keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan awalnya namanya, dan sempat ada isu mendekat ke PDI Perjuangan, ingin ada wacana pertemuan antara SBY dengan Ibu Mega, tapi belum sempat pertemuan itu terjadi. Lalu kemudian SBY ternyata ke Hambalang, ketemu dengan Prabowo Subianto, dan Prabowo Subianto menyambut kedatangan Pak SBY ini dengan meriah sebenarnya, dikumpulkan semua partai-partai yang mendukung dia gitu ya. Bahkan PSI yang belum resmi mendukung sudah ada di sana juga. Diundang. Ya, menurut keterangan dari PSI ya, diundang untuk menyambut, menghormati kedatangan Pak SBY ke sana. Dan sangat besar potensinya Demokrat atau sudah menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto. Jadi dua peristiwa itu yang sebenarnya berkaitan, tapi dua peristiwa yang saya kira cukup besar ya dalam beberapa hari terakhir. Nah, khusus mengenai yang pertama, yang menarik adalah kita di SMRC ada survei langsung 3 hari setelah deklarasi Anies Muhaimin. Kita melakukan survei lewat telepon. Survei lewat telepon ini adalah menjangkau populasi yang memang punya akses terhadap telepon. Jumlahnya itu sekitar 80% dari total populasi. Nah, sebenarnya ini penting kalau kita melihat reaksi publik, ingin tahu bagaimana reaksi publik atas deklarasi yang tiba-tiba itu menyasar kelompok yang mengakses telepon. Itu artinya kan mereka punya akses terhadap informasi. Nah, kemungkinan besar kelompok pemilih inilah yang kemungkinan punya potensi untuk mendengar manuver elit itu atau deklarasi yang dilakukan Anies berpasangan dengan Muhaimin itu. Dan kita menemukan memang kesimpulan dari survei kita itu, kita menemukan bahwa belum ada reaksi positif pada pasangan Anies Muhaimin. Kita waktu itu karena ada pasangan Anies Muhaimin, sebelumnya sebenarnya dalam berbagai survei yang kita lakukan kita tidak pernah memasangkan itu sebetulnya Anies dengan Muhaimin, karena tidak terpikirkan sebelumnya. Karena kan selama ini dengan Prabowo kan. Iya, dengan Prabowo, dan saya kira juga survei lembaga-lembaga lain mungkin hampir tidak ada yang memperkirakan bahwa itu akan terjadi. Karena itu kalau kita ingin melihat reaksinya ya agak susah sebenarnya membandingkan antara suara yang sekarang dengan sebelumnya, karena sebelumnya tidak ada pasangan itu. Ya, mungkin kita bisa bandingkan dengan suara Anies sebelumnya ya. Kita ada survei sebelumnya, survei nasional tatap muka yang kita lakukan pada 31 Juli sampai 11 Agustus. Kita memang menemukan dalam 3 nama Anies Baswedan ketika itu mendapatkan 20,4%. Lalu ketika dipasangkan dengan Muhaimin itu suaranya menjadi 16,5%. Suaranya. Jadi sementara suara Ganjar waktu itu kita ngambil pasangannya Ridwan Kamil. Sebenarnya kita bisa pasangkan Ganjar dengan siapapun, atau Prabowo waktu itu kita pasangkan dengan Erick Thohir. Lagi-lagi kita bisa pasangkan dengan siapapun. Sebenarnya kita ingin nguji pasangan Anies Muhaiminnya itu. Suaranya tidak terlalu bergerak jauh Ganjar dengan Prabowo. Jika dibandingkan dengan survei tatap muka sebelumnya yang awal Agustus itu. Ganjar sekitar 35%, di survei telepon itu juga 35%. Prabowo di survei tatap muka itu 33% sekian, di survei telepon juga sekitar 31%, jadi masih dalam margin of error. Anies itu kelihatan turun agak jauh sebenarnya, tapi juga masih di dalam margin of error. Bukannya yang sebelumnya yang tatap muka 24? Yang tatap muka 20,4. Oh, 20 ya. 20,4 menjadi 16,5. Jadi
kurang dari 4% kan turunnya. Sementara margin of error-nya survei yang telepon kemarin itu 2,9%. Jadi harus ada jarak sekitar 5,8% atau 6%. Baru kemudian dikatakan signifikan perubahannya. Nah, kita lihat yang kita bisa lihat di sana, yang kita bisa baca dari sisi lembaga survei. Kita ketat dengan statistik misalnya itu di bawah margin of error, sehingga kita tidak bisa menemukan ada perubahan suara sebetulnya secara statistik. Walaupun ada yang mengatakan itu turun, absolutnya turun. 20,4 menjadi 16,5. Setidaknya yang bisa kita katakan adalah bahwa pasangan itu beberapa hari setelah deklarasi belum ada reaksi yang positif dari publik dari sisi elektoral untuk pasangan ini. Termasuk dengan adanya reaksi yang sangat emosional dan menghebohkan dari Partai Demokrat, berarti angka yang didapatkan dari survei terakhir terkait pasangan Anies dan Caimin yang 16,5? Iya, 16,5% itu berarti belum apakah sudah memotret suara dari Demokrat yang kecewa itu, yang kemudian keluar dari koalisi Nasdem ini? Ya, memang di dalam survei ini kita juga menemukannya dari sisi suara partai, dukungan pemilih partai terhadap presiden. Kita menemukan di sini fenomena yang menarik. Kan Partai Demokrat sebelumnya mendukung Anies Baswedan. Ketika kita analisis pemilih Partai Demokrat itu yang masih ke Anies Baswedan itu hanya 22%. Sementara ke calon lain, ke Ganjar Pranowo itu 33%. Dan ada 39% yang ke Prabowo Subianto. Prabowo berpasangan dengan Erik, tadi Ganjar berpasangan dengan Ridwan Kamil. Jadi kita melihat di sini bahwa pasca deklarasi sudah pemilih Demokrat kecenderungannya sudah keluar dari pemilih Anies. Jadi itu hampir 70% lah ya, 39 dengan 33, artinya 70% itu kan berarti dominan. Dominan ke tempat lain. Jadi intinya adalah bahwa kita menduga-duga bahwa kenapa ini terjadi mungkin karena reaksi yang sangat keras dari para elit Demokrat ketika mengetahui ada rencana, bahkan masih rencana belum deklarasi udah ada reaksi dari Partai Demokrat. Bahkan saya sendiri mengetahui, ya kita mungkin publik mengetahui itu justru dari elit Demokrat kan yang mengeluarkan pernyataan bahwa Anies Baswedan dengan Caimin. Caimin. Ya. Dan rupanya reaksi ini dijawab langsung oleh publik Demokrat dengan kita lihat faktanya bahwa tidak lagi dominan ke Anies Baswedan. Nah, yang menarik bahwa kan ketika Nasdem keluar, ada partai baru yang masuk, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa. Ketika kita lacak analisis, ternyata suara PKB yang ke Anies Baswedan di survei ini itu baru 20%. Ada 30% yang ke Ganjar dan 38% ke Prabowo Erik. Itu artinya Nasdem udah keluar kecenderungannya ya. PKB-nya belum masuk. Jadi mungkin ini yang menjelaskan kenapa kemudian suara Anies Baswedan ya sekitar 16,5% itu. Secara absolut turun dari 20,4 ke 16,5%. Walaupun tidak signifikan secara statistik, tapi angka absolutnya kan turun. Mungkin itu yang menjelaskan. Sementara pendukung yang lain, Nasdem ya tetap dominan ke Anies Baswedan, 54%. Ke suara Nasdem yang ke Ganjar 15% dan suara Nasdem yang ke Prabowo Erik 31%. PKS juga dominan, masih 69% masih ke Anies. Itu kayaknya solid lah ya kalau solid. PKS itu ya bisa dibilang ya. Yang ke Ganjar 17, yang ke Prabowo 14%. Jadi itu yang terjadi. Jadi ke Ganjar 17, Prabowo 14. Ini PKS kan? PKS ada juga. Menarik ya. Ada juga yang menarik. Yang solid ke Ganjar tentu saja PDIP. Yang ke ke Prabowo Subianto ya Gerindra gitu. Jadi itu memang polanya. Jadi intinya adalah udah ada yang keluar, yang masuk belum. Dan kalau kita ingat, ini mirip-mirip kasusnya ini juga terjadi pada Nasdem waktu baru-baru mendukung Anies Baswedan. Ketika itu kan pemilih Nasdem yang awalnya anti terhadap Anies gitu, yang sangat pro terhadap pemerintahan Pak Jokowi mulai keluar tuh. Tapi kemudian pelan-pelan suara Anies masuk ke Nasdem, kira-kira itu yang terjadi waktu itu. Jadi biasanya kalau ada keputusan politik yang tiba-tiba, yang kritis ini keluar cepat. Yang mau masuk
Itu pelan-pelan. Pelan-pelan. Kira-kira itu yang kita pelajari dari dua kasus itu ya. Jadi itu yang katakanlah pemilih kritisnya itu sangat spontan lah gitu, langsung keluar gitu ya. Tapi yang pemilih yang katakanlah kayak meresapi dulu gitu loh, dengan terkaget-kaget gitu kan. Tapi akhirnya gitu kan. Juga mungkin harus dilihat bahwa PKB ini kan tadi ya, kenapa masih ke Prabowo 39%? Karena kan dalam 1 tahun terakhir PKB ini memang mendukung Pak Prabowo Subianto. Awal-awal juga susah itu pendukung PKB ke Prabowo itu, karena itu juga keputusan yang luar biasa ketika itu. PKB kan punya sejarah itu selalu berseberangan dengan Prabowo Subianto ya dalam 2 kali pemilu terakhir. Bahkan pemilu sebelumnya gitu ya, berseberangan juga, pemilu 2009. Jadi tidak mudah tiba-tiba gitu pemilihnya beralih ke sana. Lalu kemudian sudah mulai ke Prabowo, kemudian berubah lagi. Yaitu yang tadi dalam 1 tahun terakhir. Masih juga banyak yang ke Ganjar karena ya memang dalam 10 tahun terakhir PKB ini kan mendukung Pak Jokowi. Pemerintahan yang didukung oleh pendukung utamanya adalah PDI Perjuangan gitu. Karena itu, dan kemudian Pak Ganjar ini kan ya pelanjut dari Pak Jokowi, katakan sama-sama dari PDI Perjuangan gitu. Jadi pengalaman 10 tahun mendukung komunitas kelompok politik ini ya tidak mudah berubah begitu saja, karena itu yang masih ada, masih proporsi yang ke Ganjar itu masih banyak. Nah, ini mungkin tantangannya buat PKB. Apakah ke depan akan ada perubahan suara, komposisi suara di PKB? Apakah pemilih PKB ini akan bisa menerima Anies atau tidak? Nah, ini tantangan buat PKB, dan menurut saya tantangan ini tidak akan mudah untuk diatasi. Karena secara tradisional ini PKB ini ya itu lebih dekat. Ya, pemilih NU secara umum kan walaupun ini masa Islam, tapi ada kedekatannya emosional dengan kelompok nasionalis seperti PDI Perjuangan sebenarnya, dan agak jauh dengan kelompok Islam modernis. Katakanlah kalau kita katakan PKS, Anies Baswedan ini PKS, dan juga Anies Baswedan mewakili kelompok Islam modernis, saya secara ideologi mungkin tidak akan terlalu mudah untuk kemudian tiba-tiba menyeberang ke situ ya. Kalau elitnya mungkin gampang, bawahnya ini. Konstituen di bawahnya ya. Konstituen di bawahnya. Iya, nah ini menarik tadi penjelasan terakhir juga, ini agak sulit mungkin ya. Karena ini kan soal ideologi yang berbeda. Dan kedekatan emosional, artinya antara kaum tradisionalis lah ya, Islam tradisionalis dengan nasionalis itu kan memang kerjasamanya itu di tingkat bawahnya juga panjang gitu kan. Sejarahnya bahkan sampai ke zaman Soekarno. Zaman Soekarno kan. Tadi dibilang oleh Saidiman bahwa waktu ketika koalisi dengan Gerindra pun itu membutuhkan waktu setahun kan. Ya, itu pun belum sepenuhnya. Nah, iya, makanya untuk memboyong suara yang kemudian menjadi berapa persen tadi? Sekitar 30, 20 berapa? Buat Anies. Buat Prabowo, 39%. Yang tatap muka itu kan. Hasilnya kan kelihatan dari angka yang tatap muka kan itu. Ini survei yang sekarang, yang telepon. Enggak, maksudnya untuk melihat bahwa PKB bisa membawa suaranya untuk Prabowo, itu kan bisa dilihat dari yang tatap muka itu kan, yang dari Juli sampai Agustus. Itu pun masih sekitar 30-an ya. Nah, ini jadi itu? Survei yang terakhir ini survei telepon. Kita juga melihat survei yang paling terakhir kan. Jadi yang 39% itu adalah angka dari survei yang terakhir. Yang telepon kan. Yang telepon. Jadi, tetapi kalau yang tatap muka itu kan belum pindah. Artinya udah sebagian, tapi tidak sepenuhnya ke Prabowo juga. Jadi kalau kita lihat ininya, spektrumnya katakanlah demikian. Ini kan Ganjar, kemudian ada Prabowo, ada Anies. Sebenarnya dari Ganjar ke Prabowo itu kan lebih dekat sebenarnya secara ideologis. Sama-sama katakanlah nasionalis gitu. Jadi pendukung PKB memang tradisinya di sini. Pindah ke Prabowo mungkin sebenarnya agak lebih mudah. Karena tidak terlalu ini dengan ideologi. Tidak terlalu jauh. Sementara ini harus ke Anies Baswedan di sini agak jauh. Mungkin kalau ke Prabowo saja butuh waktu, bahkan setahun itu tidak cukup untuk membuat pemilih PKB ini sepenuhnya ke Prabowo. Untuk ke Anies saya kira dugaan saya tidak akan mudah lah kira-kira untuk tiba-tiba ke sana. Karena ini jauh. Kalau kita lihat di dalam 3
tipologi Islam tradisionalis dan modernis itu biasanya bertentangan. Pertentangannya jauh lebih keras dibanding pertentangan Islam tradisionalis dengan kelompok nasionalis. Lebih dekat. Gitu. Iya. Nah itu yang tadi dibilang oleh Saidiman, ini tantangan yang sangat besar untuk teman-teman PKB gitu, khususnya untuk Caimin, untuk memindahkan suara kalangan tradisionalis ya, atau NU lah ya gitu, untuk mendukung Anies dan Caimin ini kan, apalagi di situ kan ada juga siapa namanya PKS yang secara kita udah tahu semua di tingkat bawah gitu, itu juga pertentangannya juga sangat kuat ya. Sangat kuat. Ada kita tahu ya, kalau kita lihat sejarah NU sendiri kan sebenarnya ini adalah organisasi yang melawan gerakan purifikasi Islam ya, gerakan yang disebut sebagai Wahabisme gitu ya. Dan kalau kita lihat sejarahnya PKS ini lumayan dekat secara ideologis dengan Wahabisme, dengan Ikhwanul Muslimin dan seterusnya. Jadi ini musuh ideologis yang diandaikan oleh kiai-kiai NU ya ketika mendirikan Nahdlatul Ulama. Kalau kita lihat dalam sejarahnya kan, ada apa itu delegasi Hijaz gitu ya ke Mekah untuk kira-kira protes lah terhadap apa yang dilakukan di sana, yang kuburan-kuburan para sahabat diratakan, dihancurkan. Jadi reaksi terhadap munculnya ideologi Islam yang keras yang disebut sebagai Wahabisme. Dan ya itu musuh ideologisnya kira-kira ya kalau kita lihat. Ya tentu saja bisa dibantah ini ya, tetapi dalam sejarah kita baca semacam itu. Dan ini sekarang kalau di Indonesia secara politik itu biasanya disebut direpresentasikan oleh PKS gitu. Jadi pasti tidak mudah. Apalagi misalnya kalau kita lihat sebenarnya di dalam survei-survei kan tidak semua warga NU ke PKB gitu ya. Ada juga warga NU yang kritis terhadap PKB. Ada kelompok Gus Durian misalnya selama ini. Makanya kan umumnya warga NU sebenarnya tidak diserap oleh PKB secara maksimal. Kan menyebar ke semua partai. Menyebar ke semua partai, bahkan lebih banyak di PDI Perjuangan sebenarnya. Jadi itu yang saya lihat. Nah kalau dilihat dari kondisi ini, saya menduga bisa saja sebenarnya yang terjadi bukan masa pemilih PKB yang berganti mendukung Anies, tetapi ada potensi bahwa boleh jadi masa pemilih PKB ini keluar dari PKB. Dan pemilih PKB digantikan oleh pemilih Anies. Jadi bisa jadi modelnya semacam itu. Jadi gimana pemilih PKB digantikan oleh pemilih Anies? Ya, mereka yang secara ideologis itu cukup kuat, itu boleh jadi karena keputusan elit ini bertentangan dengan aspirasi politik mereka, bisa jadi keluar ini pendukung PKB yang sekarang. Tapi nanti digantikan oleh pendukung Anies masuk. Jadi yang menambah suara bukan PKB menambah suara Anies, tapi suara Anies yang masuk ke PKB. Itu sempat terjadi pada kasus Nasdem. Jadi ketika suara Nasdem keluar karena mendukung Anies, itu yang menggantikan suara Nasdem yang keluar itu suara Anies yang masuk pelan-pelan. Pendukung Anies. Pendukung Anies. Yang sebelumnya kan lebih tersebar ke PKS sama Partai Demokrat, lebih banyak ke Jawa Barat dan seterusnya. Itu pelan-pelan masuk ke Nasdem. Jadi bukan pendukung Nasdem yang awalnya mendukung Nasdem kemudian pindah ke Anies, enggak. Pendukung Anies yang masuk ke situ karena ditinggalkan pendukung lama. Ada menurut saya skenarionya bisa begitu juga. Ya karena ini kan Pilpres ini kan sebenarnya karena pilihan langsung, ada kalanya itu bukan ada kalanya, memang tidak terkait dengan pilihan partai juga ya. Bisa jadi, tapi bahkan bisa pemilih partai itu bisa kecewa pada keputusan elit. Misalnya kalau elitnya itu mendukung calon presiden yang tidak diinginkan oleh masa partainya. Bisa jadi mereka keluar. Dan itu kita pernah melakukan analisis semacam itu ya, partai-partai yang kita coba lakukan studi eksperimental, kita menemukan bahwa pilihan terhadap calon presiden dari partai itu bisa berpengaruh terhadap pilihan legislatifnya. Kalau partai elitnya itu mendukung presiden yang tidak dikehendaki oleh masa pemilihnya, ini bisa pindah. Misalnya katakanlah masa pemilih PKB sekarang ke Prabowo atau lebih dominan ke Ganjar. Karena elit PKB mendukung Anies yang tidak dipilih, boleh jadi pemilihnya ini ya ikut ke partai yang mendukung calon presidennya itu. Karena di dalam politik kita sekarang, tokoh calon presiden itu sangat kuat. Kuat ya figurnya. Dominan figurnya. Jadi bukan karena dia didukung partai apa kemudian suaranya
sekian gitu. Tapi karena memang mendukung si calonnya itu. Ya katakan. Jadi makanya nggak heran kadang di pileg itu misalnya satu calon misalnya dari Golkar yang mestinya capresnya itu mendukung Prabowo, tapi malah karena di situ lebih kuat misalnya ke Anies, itu malah capresnya itu Anies. Ada begitu Anies. ya. Bisa dulu begitu. Di pemilu-pemilu sebelumnya kan seperti itu ya. Kalau itu masih mending. Misalnya karena partainya ini mendukung calon apa untuk presiden, jadi dia memilih calon presiden dari partai lain, tapi pilih legislatifnya yang masih partai sendiri. Itu masih oke. Tapi bisa juga karena pilihan calon presiden dari si tokoh dari partai ini berbeda dengan aspirasinya, ya dia lebih condong ke sana, ke tokohnya itu. Dia ngikutin tokoh. Ganjar misalnya atau Prabowo, ya dia pemilih PKB pindah ke sana, bisa juga semacam itu. Dan itu lebih mungkin terjadi daripada misalnya karena elitnya milih calon presiden ini, maka publiknya itu pindah ke calon presiden ini. Menurut saya jauh lebih mungkin si pemilih ini justru ngikutin calon presiden yang dia pilih sendiri. Jadi kita kan lihat bahwa di dalam survei apa yang disebut sebagai party ID atau identifikasi publik dengan partai, kedekatan publik dengan partai tertentu itu kan sangat rendah di Indonesia. Kita 15 sampai maksimal 20% saja. Kedekatan dengan partai ya? Ya, orang yang merasa ada partai yang dia rasa dekat dengannya. Jadi ikatan dengan partai itu tipis sekali sebenarnya. Jadi lebih kuat itu pada tokoh. Jadi kalau elitnya sekali lagi memilih tokoh yang tidak dia senangi, dia bisa ikut tokoh itu. Jadi nggak peduli dengan apa keputusan partai gitu kan? Iya, benar. Oke. Nah jadi memang kalau ngelihat dari data tersebut dan sejarah, ini memang agak berat untuk pasangan Anies dan Caimin ini ketika mengharapkan sepenuhnya dukungan dari pemilih PKB ya, yang notabene kebanyakan NU kan. Ya, kira-kira seperti itu ya ininya ya. Bisa demikian. Kecuali kalau kemudian ya tentu saja ya kalau kemudian kerja-kerja politik dilakukan. Misalnya sesuatu yang tidak disenangi oleh masa pemilih PKB terhadap Anies misalnya. Apapun lah, misalnya itu diubah. Katakanlah misalnya selama ini masa pemilih NU ini karena puas dengan kinerja Pak Jokowi, dia kurang suka pada tokoh yang sangat kritis terhadap pemerintah misalnya. Karena dia saksikan ada pembangunan jalan tol di mana-mana, tiba-tiba cepat kemana-mana. Nah, tapi kalau kemudian narasi kampanyenya diubah gitu ya, menjadi lebih apresiatif terhadap pembangunan sekarang, tidak terlalu kritis misalnya, bisa juga sih berubah kalau dilakukan itu. Itu yang artinya nama koalisinya bisa berubah, bukan lagi perubahan kan? Iya, bukan lagi perubahan. Lagi-lagi sama, melanjutkan juga jadinya kan? Atau apresiasi gitu kan? Iya, karena yang kritis terhadap Pak Jokowi kan sekarang sekitar 20-an% saja. Approval rating atau tingkat kepuasan publik pada kinerja Pak Jokowi sekitar 80% lah rata-rata gitu ya. Jadi itu ceruk yang sangat besar. Nah, ceruknya mereka yang pro perubahan itu sekitar 20% saja itu. Makanya suara Anies kan sekitar situ saja dalam 3 nama. Jadi sebenarnya adanya perubahan atau pindahnya Caimin ke Anies ini menjadi satu pasangan Pilpres ini juga mengubah kayak semacam strategi atau tampilan dari nanti mereka akan kampanyenya seperti apa kan. Kalau dulu kan makanya dibilang Anies itu sebagai antitesa dari Jokowi. Artinya sekarang istilah antitesa itu udah nggak berlaku dong ya dengan adanya perubahan pasangan ini. Bisa jadi dihindari. Karena kita harus tahu bahwa pendukung utama pasangan ini kan Nasdem dan PKB. Dan yang dua-duanya adalah bagian dari koalisi pemerintahan Pak Jokowi. Bisa jadi. Sebenarnya kalau saya sih melihat mereka sebenarnya tidak terlalu butuh PKS ya. Makanya kemudian kelihatan bahwa kan tidak menimbang dulu suara PKS sebelum deklarasi. Deklarasi saja berdua gitu. Sudah cukup suaranya 20% kursi di parlemen kedua-duanya ya. Jadi mau didukung PKS atau tidak ya sebenarnya tidak terlalu peduli mereka. Ya, jadi saya menduga ke depan kalau mau kemudian ada perubahan suara dari Anies Baswedan ya memang strategi dan mungkin kesan yang ditampilkan ke publik, bahasa dan positioning terhadap pemerintahan mungkin perlu diubah. Karena saya melihat gini,
manuver Nasdem mendekati atau mengambil Muhaimin sebagai calon wakil presiden, saya kira itu adalah cara yang dilakukan oleh Nasdem untuk keluar dari kebuntuan dari Anies Baswedan. Karena di dalam beberapa bulan terakhir kan terjadi stagnasi suara pada Anies, atau bahkan semakin melemah dari waktu ke waktu. Dan itu terjadi sejak November 2022 sampai sekarang. Nah, ini gimana cara keluar dari kebuntuan ini? Dicarilah solusinya yang mungkin mendekat ke partai seperti PKB. Ada dua yang diharapkan dari sana, dari PKB. Itu yang pertama adalah masa suara NU. Selama ini Anies Baswedan memang lemah di NU. Ada resistensi yang kuat pada santri NU terutama ya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin dengan mengajak PKB itu kemudian mengubah warna ya, narasinya. Bukan lagi soal antitesis Pak Jokowi, tetapi bergabungnya dua partai pemerintah itu bisa lebih ya memperlihatkan bahwa sebenarnya pendukung pemerintah sekarang bukan hanya Ganjar, bukan hanya Prabowo, tapi juga Anies sekarang karena di belakangnya ada dua partai pendukung pemerintah juga. Ini ikhtiar politik yang kita perlu tunggu apakah ini akan berhasil atau tidak. Tapi lagi-lagi menurut saya pasti berat tantangannya. Nah, sekarang kita ke Demokrat mendukung Prabowo. Ya. Itu kan udah dianggap deklarasi lah ya, udah secara resmi ya, karena pertemuan itu begitu hangat dan sangat cair lah gitu kan. Nah, apakah ada perubahan yang signifikan juga seperti yang terjadi pada pasangan Anies dan Caimin dalam komposisi Prabowo dengan masuknya Demokrat ini? Kalau menurut kamu, berdasarkan data ya? Iya. Saya melihat, kalau kita lihat misalnya data yang terakhir ya, bahwa Demokrat itu sebenarnya pendukung Demokrat sudah kebanyakan ke Prabowo Subianto. Kemudian kedua Ganjar Pranowo. Saya kira ini juga memperlihatkan bahwa pasca keluar dari koalisi perubahan itu kan elit Demokrat ini kan seperti gamang gitu loh. Ada 3 pilihan waktu itu kan. Bergabung dengan Ganjar, mendukung Ganjar, bergabung dengan Prabowo, atau sebenarnya bisa juga bikin poros sendiri. Dan menurut saya peluang itu masih terbuka loh sebetulnya. Walaupun sekarang mereka udah deklarasi Ganjar. Katakanlah misalnya kalau deklarasi Prabowo. Katakanlah misalnya dua partai koalisi Prabowo itu kan PAN sama Golkar kan masing-masing datang dengan proposal ketua umum Golkar menjadi cawapres dan juga Erick Thohir menjadi cawapres gitu. Sama-sama datang punya dengan proposal sendiri. Kalau misalnya Airlangga tidak jadi cawapres, ini kan amanat Munasnya Golkar. Kalau dia tidak jadi cawapres, bisa jadi dia keluar mencari bentuk baru biar dia tetap namanya masuk di dalam bursa calon presiden atau yang wakil artinya presiden. Ada kemungkinan misalnya Golkar itu dengan Demokrat gitu. Bisa jadi, misalnya kalau AHY juga ingin banget menjadi cawapres kan itu cita ininya selama ini yang kebuntuan di koalisi perubahan kan karena AHY tidak juga ditetapkan sebagai cawapres Anies. Kalau mereka masih tetap ngotot ya bisa jadi bertemu dengan katakanlah Golkar. Atau bertemu dengan juga PAN gitu ya, dan kemudian cari satu partai lain untuk kemudian bergabung itu. Tapi intinya adalah sekarang sudah ke Prabowo Subianto. Kalau saya melihat sebenarnya awalnya agak lebih cenderung ke Ganjar. Udah ketemu kan AHY, ketemu dengan Puan Maharani. Tampaknya aspirasi awalnya mendukung ke Ganjar. Ya. Karena kan kalau kita lihat sebenarnya warna Partai Demokrat dan Gerindra itu kan sebenarnya hampir sama. Pimpinannya sama-sama militer, katakan gitu ya. Jadi kalau ini digabung tidak saling menambal sebetulnya dari sisi itu. Dari sisi suara ya. Dari sisi suara. Kalau dengan Ganjar kan beda ini, beda warna lah kira-kira. Nah, tapi tampaknya komunikasi dengan elit PDIP ini tidak nyambung. Bahkan terakhir kita dengar misalnya dari Hasto mengatakan bahwa agar Mega bisa ketemu dengan Pak SBY itu harus deklarasi dulu. Demokrat deklarasi dulu. Itu kan sebenarnya bahasa nyaris penolakan sebetulnya ya, karena itu tidak mungkin dilakukan. Partai kan punya harga diri. Ini kan butuh ketemu dulu baru deklarasi seperti yang dilakukan sekarang. Tapi ya intinya komunikasi dengan PDIP ini ternyata tidak mudah, akhirnya ke Prabowo Subianto. Tapi kalau kita lihat dari sisi apakah akan ada perubahan suara, menurut saya sih tidak akan terlalu banyak. Pertama tadi dari sisi warna partai, sama-sama partai yang didirikan oleh mantan militer. Kemudian
Yang kedua, kalau kita lihat dari sisi pemilih Demokrat ini memang sudah ke Prabowo gitu loh, Mbak. 39% itu. Ya, 30%. Dominannya sudah ke Prabowo. Bahkan ini kan kita survei sebelum peristiwa pertemuan SBY dan Prabowo ini kan. Jadi ada irisan suara yang tebal antara pemilih Prabowo dengan pemilih Demokrat sebetulnya. Jadi artinya sebenarnya memang lebih bagus istilahnya, lebih menguntungkan lah buat Demokrat sendiri kalau memang dia mendukung Prabowo ya, lebih taktis lah gitu ya istilahnya ya. Mendukung Ganjar? Iya. Enggak mendukung Prabowo seperti sekarang ini atau enggak? Menurut saya sih kalau dilihat dari keinginan elitnya awalnya itu justru ke Ganjar sebenarnya, ke Ganjar. Tapi kemudian ke Prabowo. Tapi ke Prabowo ini menurutku tidak akan ada perubahan suara katakanlah untuk pemilihan presiden. Tiba-tiba menjadi gemuk suaranya Prabowo. Tidak juga, karena ada irisan yang tebal antara pemilih Demokrat dan pemilih Prabowo. Jadi ketika gabung ya suaranya itu saja. Jadi artinya memang istilahnya ya biasa aja, tidak seperti mungkin yang kita bisa prediksi untuk yang pasangan Anies dan Caimin kan. Iya, kalau itu agak berbeda warnanya. Tapi ya semuanya bisa masing-masing bisa terjadi ya, bisa positif atau bisa negatif. Kalau mungkin sekarang kalau kita lihat dari Demokrat ini setidaknya menurut saya tidak akan kemudian membuat Demokrat kehilangan suara. Atau setidaknya tidak membuat Prabowo kehilangan suara juga. Karena ya tetap ceruknya di situ. Sama. Tapi kalau di PKB Ganjar dengan Nasdem dan PKS mendukung Anies, ini masih ada misteri di sana yang bisa terjadi karena ini sesuatu yang berbeda gitu ya. Boleh jadi Anies bertambah suaranya karena ada PKB datang, atau bisa jadi justru pemilih PKB pergi karena aspirasinya berbeda dengan aspirasi elitnya. Jadi ini masih misteri kalau yang PKB Anies Muhaimin. Tapi kalau yang Prabowo didukung oleh Demokrat ini menurut saya tidak akan terlalu banyak perubahan. Ya menarik sekali. Jadi justru dengan adanya peta seperti ini nih, saya Diman, kira-kira apakah posisi cawapres atau wapres ini yang belum menentukan kan ini dua, Ganjar dan Prabowo. Nah, apakah posisi wapres itu akan sangat signifikan apa enggak, menentukan enggak? Kalau dari data yang kita punya selama ini, kita kan di dalam survei-survei kita melakukan simulasi wapres juga, kita sih belum menemukan ada calon yang bisa menaikkan suara capres. Kalau ia dipasangkan dengan mereka, yang menaikkan suara secara signifikan. Jadi misalnya pada Prabowo Subianto ya dipasangkan dengan siapapun ya suaranya akan sebegitu. Demikian pula dengan Ganjar Pranowo. Bahkan Anies Baswedan. Sebelumnya ketika belum berpasangan dengan siapapun kan sekitar 20,4%. Dipasangkan dengan Muhaimin jadi 16,5%. Sebelumnya di survei Agustus awal, survei yang besar kita lakukan kan itu yang dalam simulasi 3 nama, individual, Ganjar Pranowo kan suaranya sekitar 35, sekian persen. Ketika kita pasangkan dengan RK, ya suaranya sekitar 35 sekian persen juga. Prabowo juga demikian. Bahkan sebelumnya 33 sekian persen. Ketika individual, ketika sendiri, dipasangkan dengan Erick Thohir, jadi 31, sekian persen. Jadi tidak berubah semuanya. Jadi calon-calon presiden ini naik turun suaranya ditentukan oleh dirinya sendiri, bukan oleh pasangannya. Jadi misalnya ada kan perbincangan di publik itu, misalnya ini ya, ini cuma satu contoh aja, misalnya katakanlah katanya kalau misalnya Ganjar itu dipasangkan dengan RK karena dia dari wilayah Jawa Barat, yang Jawa Barat itu adalah kunci dari pemilih karena terbanyak gitu kan. Ganjar kuat di Jawa Tengah, RK kuat di Jawa Barat, nah itu dengan sendirinya itu akan selesailah gitu. Itu kalau menurut survei gitu, itu apakah absah atau enggak sih kayak gitu tuh? Bisa saja kita analisis ke depan kira-kira ya. Setidaknya misalnya harapannya kalau dengan Erick Thohir dengan Ridwan Kamil maka
resistensi terhadap Ganjar di Jawa Barat mungkin bisa dikurangi, atau gapnya dengan Pak Prabowo terkurangi gitu. Itu harapan, dan ya itu sah saja kalau kita menganalisis. Tapi di dalam data setidaknya belum ditemukan. Tadi misalnya kalau kita bandingkan dua survei, yang satu individual, satu dengan Ridwan Kamil, suaranya sama 35%, jadi tidak mengubah. Jadi tidak karena Ridwan Kamil memang populer, sangat populer di Jawa Barat, dia gubernur, tingkat approval ratingnya juga sangat tinggi. Seperti Jokowi juga ya? Seperti Jokowi untuk tingkat nasional, tapi untuk tingkat Jawa Barat Ridwan Kamil. Bahkan Ridwan Kamil juga cukup kompetitif untuk menjadi presiden, tapi di wilayah Jawa Barat misalnya, untuk wilayah Jawa Barat, jadi dia sangat populer di sana. Setidaknya kalau dengan Ganjar, yang saya lihat ya, yang aspek positifnya adalah mungkin bisa mengurangi resistensi. Dengan misalnya Ridwan Kamil menjadi calon wakil presidennya, mungkin penetrasi tim Ganjar ke Jawa Barat mungkin bisa lebih efektif misalnya kampanye. Kalau sekarang belum kelihatan. Tapi dengan menggait orang yang sangat populer di wilayah itu, mungkin partai-partai yang mendukungnya mungkin selama ini katakanlah agak ragu-ragu nih mendukung Ganjar di Jawa Barat karena Ganjar kurang populer dibanding calon lain. Tapi dengan ada nama Ridwan Kamil mungkin mereka lebih berani sosialisasi. Efeknya tidak sekarang langsung, tapi ke depan gitu ya. Saya melihat itu. Kalau kita bandingkan misalnya dengan Mahfud MD, kalau saya lihat sih Mahfud MD sama dengan Ridwan Kamil juga tidak menaikkan suara secara signifikan, ya sama aja. Tapi dengan Mahfud MD mungkin poinnya bukan pada apakah ia bisa menambal suara atau tidak, tetapi mungkin bisa menaikkan citra atau persepsi publik mengenai kualitas personal dari Pak Ganjar. Karena ia berpasangan dengan Mahfud MD yang dikenal sebagai dia menteri senior, dia punya integritas, bersih, berani gitu ya. Jadi kualitas personal Pak Ganjar, kan ada salah satu kualitas personal yang penting itu ketegasan, berani. Kemudian integritasnya baik, jujur gitu ya. Mungkin bisa lebih kuat dari sisi itu. Kalau dipasangkan dengan Mahfud gitu MD, ya. bisa lebih kuat dari sisi itu. Bahwa ini benar, ini calon yang punya integritas gitu. Bahkan dipasangkan dengan Mahfud MD yang sangat bersih itu, dia berani saja gitu, tanpa beban gitu. Itu bisa meningkatkan likability. Sekarang ini kan likability Ganjar dengan Prabowo ini mepet sekali. Ganjar sedikit di atas 81%, Prabowo 80%. Sebelumnya Ganjar lebih di atas 87%. Tapi sekarang mepet sekali. Bahkan sempat kesalip gitu ya Ganjarnya. Nah, dengan menggait tokoh seperti Mahfud yang bersih dan berani, mungkin likability-nya bisa naik dari sisi itu. Jadi lagi-lagi efeknya tidak langsung, tapi bisa berefek pada hal lain di luar elektabilitas gitu. Iya, menarik ya. Jadi artinya sebenarnya yang tadi disampaikan oleh Saidiman bukan hanya pada dampaknya itu elektoral per region gitu, per wilayah ya, tapi juga ada faktor soal profil, soal citra itu ya, persepsi tentang kepribadian gitu. Jadi menambah lebih kuatnya sosok seorang presidennya gitu ya. Bahkan mungkin juga bisa alasannya bahkan bukan untuk elektoral sama sekali, tapi untuk ke depan, untuk kesuksesan pembangunan setelah Pak Jokowi gitu ya. Dengan sosok wapres yang punya integritas, mungkin akuntabilitas pejabat publik bisa lebih meningkat kira-kira ya. Itu ke depan memikirnya pada pembangunan setelah menang gitu. Itu juga bisa di luar itu. Karena PDIP ini atau koalisi Ganjar ini punya kemewahan memilih cawapres itu sebenarnya dia punya lebih banyak opsi. Kalau di Gerindra kan atau Prabowo kan karena kurang itu ya. Gerindanya kurang, harus berkoalisi dengan partai yang lain. Jadi boleh jadi memilih cawapres itu dasarnya adalah biar suaranya cukup gitu ya. Entah dengan Golkar atau dengan partai yang lain. Kalau PDIP kan bisa ngajuin sendiri. Yang mau cukup atau tidak, mau nambah suara di koalisi di parlemen atau tidak ada urusan sebenarnya. Karena udah cukup. Udah cukup. Jadi bisa memilih dengan alasan yang lain. Alasannya profesionalitas, soal integritas, menambah kualitas personal si calonnya itu menjadi penting di situ. Nah, ini mungkin juga bisa jadi kayak semacam masukan juga ya. Kalau selama ini mungkin ada pemirsa Cokro TV juga yang ngelihat, loh kenapa sih kok PDIP ini kok sangat
dianggapnya dalam tanda kutip arogan, kok kayak nggak butuh partai lain. Mungkin jawaban terakhir itu ya jawabannya, karena sudah merasa pede bisa mencalonkan sendiri tanpa harus misalnya yaitu mengajak untuk katakanlah negosiasi, ayo apa nih, karena si misalnya Gerindranya butuh partai ini juga, tapi juga si partai yang mau masuk juga butuh juga orangnya juga gitu kan. Jadi ini menarik banget nih. Jadi ini pemirsa Cokro TV ya, ulasan dari yang disampaikan oleh Saidiman terkait kondisi politik sekarang ini sungguh mencerahkan ya, karena ini berdasarkan pada hasil survei yang juga memang terkait juga dengan dinamisnya situasi sekarang, yang kita juga nggak menyangka tiba-tiba ada perubahan begini, perubahan begitu, yang tentu saja buat Mas Saidiman ini juga terkait dengan data kan, yang bisa-bisa loh kok jadi akan bisa banyak berubah ya. Ya menarik, dan ini kita akan mengikuti perkembangan ini sampai nanti pas menjelang pendaftaran kan. Jadi sebelum pendaftaran itu firm gitu, pasti tentu saja perkembangan seperti ini akan terus terjadi ya Mas Saidiman ya. Oke, terima kasih banyak, dan kita akan terus mengupdate ya. Dan jangan bosan-bosan untuk diundang ke Cokro TV, karena kita semua pemirsa Cokro TV pastinya juga ingin terus-menerus tahu perkembangan mengenai politik sekarang ini. Oke, kita minum dulu kopinya sebelum saya mengakhiri perbincangan ini. Kopi hitam, pahit. Dahsyat. Oke, pemirsa Cokro TV, kita akan ketemu lagi dalam seruput kopi berikutnya ya. Terima kasih dan salam dadah.